Ya, baik penonton, kali ini kita akan membahas mengenai laptop Dell. Ya, Dell-nya ini kita beli second, ya, Dell Latitude E7450. Ya, jadi dia sudah menggunakan Intel Pentium i7 ya, i7 dan RAM-nya 16 GB. Ya, oke. Saya membeli laptop ini ya karena ingin mencoba kondisinya yang untuk sekarang kan sedang online nih. Jadi kondisinya yang kalau saya pakai si Lenovo ini IdeaPad S145 ya, yang masih pakai Celeron ya, dia katanya suka nge-lag gitu deh ya, suka error, nggak bisa lancar lah ya koneksi atau untuk Gmeet presentationnya. Wow, lumayan cepat ya dia bukanya ya, loadingnya lumayan cepat ini, 1 menit saya sudah loading. Sedangkan kalau yang Lenovo ini dia mau 2 menit setengah, ini 1 menit saya sudah loading. Ini cepat juga ya, nggak disangka. Itu memang benar ada pengaruh ya. Ya ini kita ya bisa, ini tetap touchpadnya bisa scroll up scroll down ya. Scroll up scroll down ya, sama ya. Yang ini tombol apa ya, saya jarang sekali pakai ini. Oke, di sini sudah ya, karena second ya, ya kondisinya sudah cukup ya, banyak tempelan lepas di mana-mana ya. Oke, yang ini dia karena masih bukan masih ya, karena memang dia sudah sejak lama ya belinya, jadi masih tahap-tahap awal ketika itu orang yang beli. Jadi harddisknya ini masih yang 256 ya, tapi sudah SSD. Oke, ya ini cukup empuk ini, tombol kiri kanannya ini, left click right clicknya, dibanding yang Lenovo ya. Lenovo ini ada bunyi krek. Ya, yang kita lihat di sini propertiesnya yaitu soal anak saya ya, lihat 16 GB ya, i7 5600 ya, jadi ini 2,6 GHz. Touch support ya with 10 touch point. Oke, dia 10 poin ya, jadi 10 poinnya titiknya. Virus out of date, ini dia pakai antivirus apa ini ya, by the way nggak kelihatan nih. Oke, baterai sudah sekarat ya karena saya masih belum hubungkan. Wifi nya ada lancar. Oke ya, speaker juga bunyinya bagus ya, jadi cukup baik ya. Speaker masih berfungsi ya, nanti kita coba lihat apakah mic-nya masih berfungsi atau tidak. Dan saya mau membuka chargernya terlebih dahulu. Ternyata chargernya belum dibuka, saudara ya. Sedikit kewalahan buka ini karena saya nggak pakai tripod ya, tripod di situ nganggur padahal, tapi saya nggak pakai. Ayo, jadi mau bukanya menggunakan kaki, maafkan ya kalau ada melihat kaki. Oke, saya pause dulu ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Dia sudah colok ya, ini adaptornya, chargernya dia model seperti ini ya kalau Dell ya, ada logo Dell ya. Ya, tulisannya sudah hilang semua, jadi nggak tahu dia berapa volt. Tidak terlihat berapa volt ininya, saya nggak tahu ini kenapa dibuat model seperti ini ya, untuk menghalang supaya nggak gampang copot atau gimana, tapi dia colokannya ada di belakang sini ya, ada lampunya, bisa lihat ya. Ini ketahuan nih kalau lampu listrik nyala apa enggak, dia nggak colok sini. Kita sekalian lihat belakangnya deh ya. Belakangnya ini ada
USB 1 ya, satu USB ya, ini kayak USB 2.0. terus ada colokan HDMI ya, HDMI itu USB nya ada satu lagi. Apa USB nya bisa berjalan apa enggak ya dua USB ini, nanti kita coba. Terus ada colokan untuk RJ45 ya, itu di belakangnya. Nah, di sini harddisknya berjalan, sedang ngecas, wifi on ya. Dan ini dia tadi saya keprek ya, untuk harddisknya sudah SSD ya. Di sini ada satu USB lagi di sebelah, colokan earphone. Di sini nggak ada, sini hanya fan-nya saja. Nah, ini posisinya agak lengket. Oh ya, di sini ada card reader ya. Ini apa ya, selang begini, nggak tahu juga apa ya. Oke, untuk kedepannya tidak ada apa-apa ya, cuma ada speaker. Ini bagian bawah depan sini ya. Dan oke dek, jangan ketik-ketik dek, jangan pencet-pencet, aduh. No. Iya, ya, jadi kita coba lihat sekarang di sini. Kita bisa touch, kita touch. Oh ya, bisa lah, bisa touch. Oke. Iya, touch screennya. Iya. Oke, cancel, sorry. Ada. Oke, fokus. Ya. Ini kita lihat sekarang ininya di device manajernya ini. Aduh. Dek. No. Kamera komputer, ICPS base PC, disk drive ya, ini ya. Dan di mana? Kita coba. Iya. Ya, di sini dia udah agak lebih baru ya, karena dia sudah 512 MB. Kita lihat ya bandingannya ya, ini masih Celeron ya, kalau bisa dilihat ya, 1.1 ya, jadi otomatis bedanya cukup jauh ya, 1.1 ya. Oke, ini 512 ya, 512 GB, masih 256. SK Hynix ya. Display adaptornya dia masih basic ya, tidak ada tersendiri ya. Intelnya seperti ini. Nice monitor atau adaptor prosesor. Nah, ini deh prosesornya, dia 1 2 3 4. Prosesornya ini hanya 2 ya, jadi ini hanya 2 core ya, jadi pasti ya akan lebih lambat jauh dari dia ya, karena ini ada 4 core sudah ya. Apalagi yang perlu kita lihat bandingkan, sistem device nya, fan, express root, oke, USB. Kita lihat ada USB nya apakah real 4. USB 3.0 ya, dia ada USB 3.0 ya, ada 2 ya, USB 3.0 ya. Ini cukup baik. Di sini USB nya dia hanya ada 3 poin saja ya, sedangkan dia di sini USB nya mendukung 4 poin. Jadi 4 poinnya tadi terbaca. Iya, benar. Banyak, iya. Oke, baik, sekarang kita coba lihat cancel. Kita coba lihat Google ya. Di sini dia ada Microsoft Edge-nya belum diupdate ya, ini masih logonya Internet Explorer, dia belum diupdate. Oke, ini lumayan enak juga nih ngetiknya ya.
Ya, Yesa benchmark. Oke, kita coba menggunakan Google juga yang sama di sini. Wow, dia sedang buka. Kita coba pakai Yesa benchmark. Oh, downloadnya oke, nggak terlalu pengaruh juga. Lihatnya itu. Jangan, aduh. Nenek. Ih, pengacau banget sih anakku. Jangan. Sama ini kita juga klik user benchmark ya. Kita download. Jalankan. Yes. Oke, dia reaksi cukup cepat ya. Baik. Oke, kita coba run. Kita view download info nyamuk. Wow, info one core total 95. Ini. Oke, biarkan dia berjalan. Kita di sini juga sudah selesai download. Kita coba lihat tektoknya cepet nggak? Ya, reaksinya juga cukup cepat ya sebenarnya ya. Nggak terlalu pengaruh jauh sebenarnya bedanya, nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Ya, kita nanti coba lihat hasilnya lah ya. Mungkinnya secara tektok dari ininya memang hasilnya tidak terlalu beda jauh sebenarnya. Oke, kita lihat ya, yang ini ganggu right-nya 28 137. Oke, ini kan 2,9. Iya, kayaknya di sini ada sedikit nilainya, ada sedikit beda ya. Tinggal sustain di sini, coba kita lihat nanti berarti yang fast sustainnya berapa. Oke, sustain match. Oke, tadi saya pause ya, ini ada nongol gambar-gambar seperti ini tapi di sini tidak ada ya. Apa bedanya di mana ya? Oh, dia langsung terbaca loh ya, ini prosesornya benar ya. 7450 ya, missing GPU untuk gaming ya, karena kita nggak ini. Nah, untuk desktopnya yang komplit. Oke, di atas yang di di ekspektasi ya. Memorinya ya benar ya, dia 13,4 ya, benar, ini terbacanya benar. Ini 10 update. Oke. Buat drive SSD ya, jadi ini benar SSD. Kalau kita bisa lihat ya SSD ya. Ya di sini ya. 16 GB ya. Itu RAM. Tapi dia GPU-nya tidak ada ya. Jadi kalau yang di sini dia sudah lengkap semua. Ya. Muncul di mana ya by the way? Sudah komplit tapi dia tidak lompat keluar hasilnya. Oh, di sini di file browser, sorry. Karena dia pakai Edge ya. Ya, gaming 2%. Oh, sama saja nasibnya. Ini gaming 0% sama sekali ya. Ya, ini desktopnya masih 37% yang Lenovo ini ya. Jadi dia dari awal install sudah cukup lengkap ya. Ini, tapi below expectation, pantesan. Jadi ini dia sebenarnya diharapkan lebih bagus ya hasilnya, tetapi malah tidak mencapai ya apa yang dilihat memorinya. Padahal 2,4 GB ya, kecepatannya itu 2,4 GHz. Ini memori 4 GB saat ini sudah terpakai, sisa hanya 0,4.
Ini benar-benar cukup mengerikan ya. Ini saja dia hanya 1,6 memorinya nih, memori speednya. Tapi karena dia ruangnya masih besar ya, dia jadi masih cukup lancar dan lebih cepat. Oke, uptime 10,6, di sini uptime hanya 3,6 day. Dan ini emang pengaruhnya. Dan duration memerlukan waktu 122 second untuk selesai. Ini hanya 115. Oke. Background CPU-nya 18% padahal nih. Ini background CPU hanya 13%. Ya, jadi ini sebenarnya dia harusnya bisa lebih bagus ya, tapi kenapa benar juga ini tasnya hasilnya nih merah. Yang sedangkan di sini hijau semua ya. Memuaskan semua istilahnya. Nah, di sini lihat isi prosesor grafik ya, tidak pantesan ya pas presentasi dia bisa ngelek-ngelek karena memang grafiknya kurang gitu ya. Tapi di sini muncul ya, dia paling nggak dia muncul grafiknya ini, tapi di sini tidak muncul grafik. Oke. Dia paling nggak good lah ya. Oke, dan ini juga bagus. Kita lihat sekarang ininya. Lihat Intel Celeron ya. Nah, lihat below average karena dia hanya mencapai 32,6. Dia harusnya bisa bagus ya, karena dia yang lihat ini menduduki peringkat 92, ini menduduki peringkat 69. Aneh, memorinya oke, 2 core 110 tapi cuma 42%. Di sini hanya 15%. Oke. Baik. Grafik cardnya ya, ini dia menggunakan grafik card terpisah ya, jadi dia cukup terbantu sebenarnya dari sini. Tetapi sekali lagi ya, grafik card walaupun terpisah ini dia hanya 1,35%. Terrible ya, terrible, buruk sekali ya, masih kalah jauh dari yang ini. Grafiknya dia grafiknya dia onboard gitu loh, tidak terpisah ya, sama-sama onboard sebenarnya, tapi dia non independen ya, ini independen tapi masih jelek hasilnya. Nah, tentu saja kalau drive-nya lebih bagus jauh dari sini ya, drive-nya dia hanya 74 ya, karena dia cuma 256 ya, hanya 256 ya SSD tapi ya. Tadi di atas sudah tulis dia ini SSD tapi masih menggunakan versi M-SATA ya, versi pertamanya SSD. Di sini dia sudah yang tipe SSD yang lebih bagus lagi. Firmware-nya 2024. Di sini masih 200 ya, kita bisa lihat ya. Karena dia memang versi awal. Ini versi terbaru ya. Jadi hard disk drive-nya lebih bagus. Oke, terus kita lihat ini memorinya, memory card-nya, RAM-nya ya. RAM-nya oke, 56,4% ya, cukup memuaskan. Di sini RAM-nya di 13,9% dari kapasitas yang seharusnya dia bisa capai. Jadi ini Lenovo kaget juga ya kalau saya tidak membandingkan seperti ini ya, karena saya juga emang nggak pernah ngetes benchmark seperti ini ya, percaya saja ya gitu ya. Tapi ya sudah dites, hasilnya cukup mengejutkan ya. Wah, beda jauh sekali, hanya 4,3. lihat multicore ya, single core lah, kita coba lihat single core nya 2,9 saja, 4,3, 1,2. Astaga, di sini masih belasan ya. Lihat di sini masih belasan lah ya. 2,8, 16,2, 46%. Di sini hanya 8% dari yang seharusnya dia bisa capai. Aneh. Jadi kurang lebih seperti itu yang kemungkinan ya nanti dari sini ya, waktunya jauh sekali ya. 180 nanosecond, di sini hanya 90 nanosecond. Oke, bedanya jauhnya banyak sekali, 2 kali lipat
benar-benar 2 kali lipat ya. Oke, jadi ya memang ya ada pengaruh ya, jadi antara kecepatan prosesor dan juga RAM-nya pengaruh ke kapasitas kinerja ya, kinerja daripada suatu komputer. Walaupun dia di sini lebih bagus, lebih baru lebih baru ya daripada yang dia. Oke, jadi ya mungkin sekian ya rekaman kali ini. Tunggu ya, nantikan saja ya video-video selanjutnya. Sampai jumpa.